Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 4A ingin mengklasifikasikan jenis dan bagian dari tumbuhan. Nah, jadi yang pertama di sini ada tumbuhan blueberry, yang kedua tumbuhan tomat, kembang sepatu, jambu biji, sawi, dan pakcoy. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Silakan. Nama saya Ahmad Mulyadi. Nama saya Meliania Pradipa. Nama saya Najwa Nur Sabrina Mahdia. Nama saya Sirli Yarnas. Nama saya Intan Dinarsita. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, pada praktikum yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang struktur dari tanaman tomat ini teman-teman. Nah, tanaman tomat ini memiliki akar tunggang yang bercabang dan dia juga memiliki batang yang lunak serta batang itu tuh lumayan kuat ya. Terus juga bercabang dan bentuknya itu bulat ya, bisa dilihat. Nah, lalu di sebagian batang-batangnya ini tuh ditumbuhi seperti rambut nih, rambut putih-putih seperti ini. Dan juga daunnya itu berbentuk menyirip ya, menyirip melengkung ke dalam. Nah, terus juga sebenarnya dari tumbuhan tomat ini memiliki bunga, namun dari tumbuhan yang dibawa oleh kelompok kami itu tidak memiliki bunga dan memang belum berbunga ya. Nah, tanaman tomat ini biasanya buahnya itu berbentuk bulat dan berwarna kuning serta nanti jika sudah matang itu berwarna merah. Dan biasanya itu bunganya itu berjumlah 5 sampai 10 bunga jika tanaman ini sudah berbunga. Oke teman-teman, untuk tanaman yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, yang kedua adalah tumbuhan jambu biji. Di sini tumbuhan jambu biji jenis akarnya akar tunggang, jenis daunnya menyirip, kemudian batangnya ini berbentuk silinder, permukaannya licin, dan kulitnya biasanya melupas berwarna coklat tua. Lalu ada jenis bijinya bentuknya kecil, terkumpul pada bagian tengah daging buah. Kemudian jenis bunganya bunga dengan warna putih dan kemerahan. Selain itu, bunga juga disertai dengan 2 mahkota. Dalam satu mahkota memiliki 4 hingga 5 kelopak. Tetapi di tumbuhan ini mulai bertumbuh. Selanjutnya adalah pertumbuhan yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Tanaman yang selanjutnya yaitu ada kembang sepatu. Nah, kembang sepatu ini jenis akarnya termasuk bunga yang berakar tunggang yang memiliki warna coklat yang muda. Selanjutnya ada jenis batangnya. Batangnya itu berbentuk bulat, keras berkayu, dan diameternya kurang lebih ada 9 cm. Nah, lalu jenis daunnya yaitu berdaun tunggal, bisa dilihat ya teman-teman di sini. Tapi daunnya ini beringgit. Nah, beringgit ini kayak ada tajam-tajamnya gitu. Ujungnya runcing, berpangkal tumpul dan berwarna hijau. Lalu jenis bunganya terdiri dari 15 sampai 20 daun mahkota berwarna merah muda. Lalu ia mempunyai bedang sari yang banyak, memiliki tangkai sari berwarna merah, kepala sarinya biasanya berwarna kuning dan putih merahnya itu berbentuk tabung. Lalu jenis bijinya itu berwarna putih teman-teman. Nah, oke, tumbuhan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tumbuhan pakcoy. Pakcoy memiliki akar serabut dan jenis batang yang basah. Pakcoy memiliki warna hijau muda yang berfungsi sebagai alat pembentuk daun, penopang daun tanaman. Untuk jenis pertulangan daunnya, misalkan berdasarkan besar kecilnya, ini yang kayak gini, besar kecilnya batang, itu berarti ibu tulang. Kalau berdasarkan susunannya, tulang daun melengkung seperti sendok. Untuk jenis daunnya, dia menyirip. Untuk jumlah kelopak atau mahkota bunganya, tanaman pakcoy memiliki bunga dari 4 kelopak daun, 4 mahkota bunga yang memiliki warna kuning pucat. Ini kuning pucat, 4 helai benang sari, dan 1 buah putik yang berongga 2. Untuk jenis keping bijinya, pakcoy masuk ke dalam divisi Spermatophyta dan kelas Dicotyledonei karena hanya memiliki biji berkeping 1. Untuk tanaman selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada tanaman blueberry. Jadi tanaman blueberry ini memiliki 2 jenis kuncup bunga dan juga kuncup vegetatif. Tunas bunga hanya akan membentuk bunga, sedangkan tunas vegetatif hanya akan membentuk daun dan pucuk. Kuncup bunga besar, montok dan mudah dilihat dan biasa terletak di dekat ujung kuncup.
Jenis akar dari tanaman blueberry ini adalah akar serabut dan jenis batangnya adalah batang berkayu atau lignosus. Batangnya ini berstruktur keras dan kuat, biasa terdapat pada pohon yang berkayu seperti ini. Lalu jenis pertulangan daunnya adalah menyirip. Dan lalu jenis pertulangan dari tanaman blueberry ini adalah menyirip. Jenis kelopak atau mahkota bunganya, kelopaknya berada di akhir atau berakhir di ujung buah dari berry atau blueberry tersebut. Kelopaknya ini menyatu atau corolla, kurang lebih 10 benang sari yang masing-masing memiliki kepala sari yang mengandung serbuk sari di ujungnya. Putik dengan ovarium di pangkalnya mengandung banyak ovula atau yang menjadi biji jika dibuahi dari serbuk sari. Lalu yang terakhir ada jenis keping bijinya. Jadi jenis keping biji dari tumbuhan blueberry ini adalah berkeping satu atau tunggal atau biasa disebut dengan monokotik. Yang selanjutnya yaitu praktikum kedua mengenai transportasi pada tumbuhan. Nah, tumbuhan yang kami pakai adalah sawi putih dengan 2 pewarna makanan yang dimana masing-masing gelas ukurnya berisikan 3/4 ml air. Untuk gelas ukur A dengan kondisi sawi yang tidak berakar dengan pewarna makanan hijau, dan gelas ukur B yang masih ada sedikit akar dengan pewarna makanan merah. Setelah menunggu kurang lebih 1 jam, mulai ada sedikit perubahan pada daun dan batang masing-masing sawi. Untuk sawi dengan pewarna makanan merah gelas ukur A agak sedikit merambat tetapi sudah mulai terlihat bercak-bercak pada daun. Sedangkan dengan pewarna makanan hijau gelas ukur B sudah mulai terlihat jelas pewarnanya tetapi masih agak samar-samar pada daun sawi putih. Setelah 5 jam di dalam air pewarna, bisa dilihat dari daun dan batang masing-masing pewarna yang terdapat di gelas ukur bisa memberi warna pada masing-masing sawi. Nah, pada gelas ukur A, sawi berakar sedikit yang diberi pewarna merah. Untuk daunnya terlihat bercak-bercak merah tetapi sangat sedikit merambatnya. Sedangkan gelas ukur B, sawi yang tidak berakar dapat lebih cepat transfer warnanya. Dilihat dari daunnya sudah mulai menghijau dan batangnya juga sudah mulai bercak-bercak hijau banyak. Lalu praktikum yang selanjutnya yaitu gerak pada tumbuhan. Nah, agar kita mengetahui gerak pada tanaman putri malu ini ketika di tempat gelap dan terang. Nah, saat tanaman putri malu ditaruh di tempat yang terang, dia akan tetap mekar dan tidak layu karena tidak mendapatkan suatu rangsangan atau kondisi lingkungan di sekitarnya. Setelah menunggu beberapa saat menit, ketika di malam hari atau ditaruh di tempat yang gelap, tanaman ini akan menutup dirinya seperti layu karena tanaman ini merupakan jenis Nyctinasty, yaitu yang dimana gerak nasti yang rangsangannya berupa suasana gelap sehingga disebut juga gerak tidur. Selanjutnya, agar kita mengetahui putri malu ini mempunyai gerak seismonasti atau tidak, bisa dilihat pada putri malu ini ketika mendapatkan rangsangan atau sentuhan dari tangan manusia, putri malu akan menutup dirinya ketika mendapatkan stimulus tersebut karena tanaman ini bersifat seismonasti atau yang biasa kita kenal sebagai tanaman yang ketika kita sentuh atau ketika manusia sentuh, ia akan menutup dirinya atau yang bisa disebut juga dengan gerak tidur. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi para penonton. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.